Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap semangat dan istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu nahwu yang ke-59 yang akan membahas al-munada atau yang dipanggil al-munada. Yang dimaksud dengan al-munada adalah isim yang jatuh setelah huruf-huruf nida. Huruf nida itu adalah huruf untuk memanggil. Antara lain huruf yang memanggil itu adalah ya, ayah, itu. Contoh, ya tolian, wahai orang yang melihat jabalan gunung. Maka tolian ini menjadi munada karena jatuh setelahnya huruf nida. Ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar. Aba ini menjadi munada. Aba Bakrin ini menjadi munada karena jatuh setelahnya huruf nida ya. Ya ghafilan, wahai orang yang lupa. Tanabbah, ingatlah. Lafal ghafilan ini menjadi munada karena jatuh setelahnya huruf nida, huruf untuk memanggil. Ya hamilan, wahai orang yang membawa. Hakibatan, koper. Hamilan ini menjadi munada karena jatuh setelahnya huruf nida. Aya Abdallahi, wahai Abu Abdullah, hal tasma'u, apakah kamu mendengar sauti suaraku? Abdallah menjadi munada. Kenapa? Karena jatuh setelahnya huruf nida, yaitu aya. Ya Abdallahi, wahai Abdallah, asri', cepatlah. Abdallah menjadi munada karena jatuh setelahnya ya, atau huruf nida ya ini. Ya sa'ian, wahai orang yang berusaha atau orang yang mencari fil khairi, dalam kebaikan. Lafal sa'ian ini jatuh setelahnya huruf nida ya. Maka sa'ian ini menjadi munada. Ya Rasulallahi, Rasulullah menjadi munada karena jatuh setelahnya huruf nida ya. Ya Hasanan, wahai orang yang baik, apa khuluquhu, akhlaknya. Hasanan menjadi munada karena jatuh setelahnya huruf nida ya, huruf untuk memanggil. Nah, huruf-huruf yang dibuat memanggil itu antara lain adalah ya. Ya ini digunakan untuk memanggil jarak dekat ataupun jarak jauh. Ayah ini digunakan untuk memanggil jarak jauh. Haya ini digunakan untuk memanggil jarak jauh juga. Kalau a digunakan untuk memanggil jarak dekat. Ai digunakan untuk memanggil jarak dekat. Wa digunakan untuk memanggil jarak jauh. Contohnya, ya Imaduddin, tawakaf. Wahai Imaduddin, tawakaf, berhentilah. Bisa saja Imaduddin yang dipanggil itu bisa jauh dan bisa juga dekat. Aya Ibrahimu, wahai Ibrahim. Nah, ini untuk memanggil jarak jauh. Haya Salimu, wahai Salim, hal atmamta, apakah engkau sudah menyelesaikan atau menyempurnakan waslal kahrobai, menyambung listrik, ilal mustariki, ke pelanggan. Nah ini Salimu jatuh setelahnya haya. Haya ini dibuat memanggil jarak jauh. Jadi Salimu menjadi munada. A adilu sa'idni fi raf'is sunduk. Ini A untuk memanggil jarak dekat. Berarti A adilu, hai adil, sa'id, bantulah, ni kepadaku fi raf'is sunduki, untuk mengangkat peti. Ai khalilu rudda alal hatifi, untuk memanggil jarak dekat ini. Ai khalilu, hai khalil,
rudda balaslah alal hatifi atas telepon. Wa Abdurrahmani, ini untuk memanggil jarak jauh. Wahai Abdurrahman, hal wajatta, apakah engkau telah menjumpai al-mihfadota, tas atau dompet? Inilah huruf-huruf nida. Sekarang bagaimana hukum munada ini? Hukum munada. Munada diberi i'rab nasab dalam 3 keadaan. 1, munada berupa mudhof. Mudhof adalah 2 kalimat yang kemudian dijadikan satu pengertian. Ini sudah lama sekali kita pelajari. Kamu harus tahu mudhof dan mudhof ilaih. Nah, munada yang berupa mudhof, maka hukumnya dibaca nasab. Yang kedua, munada menyerupai mudhof. Itu hukumnya juga dibaca nasab atau i'rabnya nasab. Apa itu sibun bil mudhof? Sebentar, nanti saya terangkan. Dan yang ketiga, nakirah ghairu maksudah. Jadi saya ulangi, hukum munada diberi i'rab nasab dalam 3 keadaan. 1, munada berupa mudhof. 2, munada berupa sibun bil mudhof. 3, munada berupa nakirah ghairu maksudah. Penjelasannya seperti ini. Munada diberi i'rab nasab dalam 3 keadaan. A, munada berupa mudhof. Contohnya, ya qailal haqqi, wahai orang yang berkata benar. Anta, kamu, fi jihadin, di dalam jihad. Wahai para pembawa kebenaran yang menyuarakan kebenaran, Anda sedang berjihad. La qailal haqqi, ini mudhof, al-haqqi mudhof ilaih. Maka hukumnya nasab. Maka dibaca ya qailal haqqi, tidak boleh dibaca ya qailul haqqi. Ya ahlad dari, wahai penduduk kampung, penduduk desa. Ini ahla mudhof, ad-dari mudhof ilaih. Maka ahla dibaca nasab, diberi i'rab nasab. Ya Abdallah, abda menjadi mudhof, Allahi mudhof ilaih. Maka munadanya harus i'rabnya nasab. Ya Rasulallahi, Rasulullah mudhof, Allahi mudhof ilaih. Maka munada yang berupa mudhof harus dibaca atau diberi i'rab nasab. Sehingga ya Rasulallahi, tidak boleh ya Rasulullahi. B, munada yang menyerupai mudhof atau sibun bil mudhof. Yang dimaksudkan sibhun bil mudhof di sini ialah setelah munada berupa sifatnya. Contoh, ya rajulan, wahai orang laki-laki, sifatnya laki-laki, aziman yang mulia, yang hebat. Sa'idna, Sa'id, bantulah na kepada kami. Nah ini rajulan menjadi munada berupa mudhof, sibhun bil mudhof. Mengapa? Karena setelahnya munada ada sifatnya. Kemudian setelah munada berupa jar majrur. Contoh, ya sa'ian, wahai orang yang berusaha. Fil khairi, di dalam kebaikan. Sa'ian ini sebagai munada. Dan hukumnya nasab. Mengapa? Karena setelah munada berupa jar, yaitu fi dan majrur al-khairi. Setelah munada berupa fa'ilnya. Contoh, ya wasi'an sultanuhu la tadlim. Ya wasi'an, wahai orang yang luas, yang besar. Ini menjadi munada. Dan munadanya itu adalah sibhun bil mudhof. Kenapa? Karena setelahnya berupa fa'il, yaitu sultanuhu. Lah, karena ini sibhun bil mudhof, maka wasi'an itu hukumnya i'rab nasab. Setelah munada berupa naibul fa'il. Contoh, ya mahmulatan, haqa ibuhu ila aina tusafiru. Ya mahmulatan, wahai orang yang dibawakan.
apa hako ibuhu, koper-kopernya. Ila aina kemana, tusafiru kamu pergi. Lah mahmulatan ini i'rabnya adalah nasab. Kenapa? Karena sebagai munada syibhun bil mudhaf. Mengapa disebut syibhun bil mudhaf? Karena setelahnya munada ini berupa naibul fa'ilnya. Hako ibuhu itu sebagai naibul fa'ilnya. Kemudian setelahnya munada berupa maf'ul bih. Contoh, ya raqiban, wahai orang yang naik farsan ing kuda, iketarib mendekatlah. Lah raqiban ini i'rabnya adalah nasab. Mengapa? Karena sebagai munada dan munadanya itu berupa sibhun bil mudhaf. Kenapa disebut sibhun bil mudhaf? Karena setelah munada ada maf'ul bihnya. C, munada yang berupa isim nakiroh yang masih umum atau nakiroh ghairu maksudah. Maksudnya nakiroh ghairu maksudah adalah artinya belum ditentukan orangnya. Jadi panggilan itu masih umum. Contoh, ya taliban, wahai santri, wahai pelajar, istahid, giatlah kamu. Nah, ya taliban ini isim nakiroh, ya kan? Taliban, kembali ke isim nakiroh dan makrifat kalau belum paham. Taliban ini sebagai isim nakiroh, tapi ghairu maksudah, tidak ada seseorang yang dimaksudkan dengan talib ini. Jadi sifatnya panggilan yang secara umum. Ya ummalan, wahai para pekerja, antum kalian semua, utawi kamu semua, itu mutadhaminuna, orang-orang yang saling gotong royong, ala hubbil amali, untuk menyintai pekerjaan. Ya ummalan, ummalan ini sebagai munada, hukumnya nasab. Kenapa? Karena berupa nakiroh ghairu maksudah. Ya tullaban, wahai santri-santri, wahai mahasiswa-mahasiswa, nazdahi, kami bangga, bikum, dengan kamu semua. Antum utawi kamu semua, istu mustaqbalul ummati, adalah masa depan umat. Nah, tullaban ini i'rabnya adalah nasab sebagai munada ghairu maksudah. Ya tullaban ini i'rabnya nasab. Mengapa nasab? Karena sebagai munada. Munadanya apa? Nakirah ghairu maksudah. Ya akilan, wahai orang yang berakal, tadzakkar, ingatlah fadla fatonika, kelebihan tanah airmu. Akilan ini munada, karena jatuh setelahnya ya. Hukumnya nasab. Mengapa nasab? Karena berupa nakirah ghairu maksudah. Ya ghafilan, wahai orang yang lupa, tanabah, ingatlah. Ghafilan sebagai munada, hukumnya nasab, karena berupa nakirah ghairu maksudah. Ya rajulan, wahai laki-laki, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Rajulan sebagai munada, berupa ghairu nakirah ghairu maksudah, hukumnya nasab. Yang berikutnya, munada diberi hukum mabni rofa dalam keadaan A, jika berupa isim alam atau isim nakirah maksudah. Isim nakirah yang masih umum pengertiannya, tapi ditujukan kepada seorang yang sudah ditentukan. Nah ini maka hukumnya adalah mabni rofa. Contoh, ya aliyu, tidak pakai tanwin. Aliyu ini alam munada mabni ala dhom. Jadi ya aliyu. Aliyu mabni domah. Mengapa? Karena munada berupa alam, nama. Ya ba'i'u,
Bai'u ini adalah nakiroh maksudah mabniun ala dhammi, dimabnikan dhammah. Mengapa? Karena lafal bai'u itu ditujukan kepada seorang. Catatan, perbedaan munada nakiroh ghairu maksudah dan munada maksudah terletak pada tujuan orang yang manggil. Ya, jadi kalau tujuannya itu umum, maka menjadi ghairu maksudah. Kalau tujuannya itu kepada seseorang, maka itu menjadi maksudah. Jika seorang bermaksud mengundang orang yang sudah ditentukan, maka orang ini harus mengatakan ya rajulu. Namun jika panggilan seorang ini belum ditentukan orangnya, maka dia harus mengatakan ya rajulan. B. Jika munada berupa alam atau nakiroh maksudah yang mufrad, maka hukumnya mabni dhammah, tidak boleh diberi tanwin. Maka kita harus katakan ya Ahmadu, bukan ya Ahmadun. Ya Ahmadu, bukan ya Ahmadun. Ya Khalidu, bukan ya Khalidun. Ya Zaidu, bukan ya Zaidun. Hukum munada dengan menggunakan alif lam atau al. Untuk munada yang mudzakkar, maka sebelum munada diberi tambahan kalimat ya ayyuha. Untuk munada yang muannas, maka sebelum munada diberi tambahan kalimat ya ayyatuha. Contohnya ini, yang mudzakkar ya. Ya ayyuhan nas, di sini munadanya annas. Maka harfu nidanya ya ayyuha. Ya ayyuhan nas, wahai orang-orang, ittaqu, takutlah kamu semua, rabbakum, pada Tuhanmu. Ya ayyuhal insan, al insan ini munadanya. Karena ada alnya dan mudzakkar, maka diberi ya ayyuha. Wahai manusia, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma apa, gharraka yang menipu apa ma, ka kepadamu, birabbika terhadap Tuhanmu, al-karimi yang murah hati. Kalau yang ada alnya dan mu'annas itu, ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsu, wahai jiwa. Nah, nafsu itu mu'annas, al-mutmainnah yang tenang. Ya ayyatuhal mar'atu, wahai perempuan. Ini diberi ayyatuha karena ada alnya dan perempuan. Boleh membuang huruf nida. Boleh membuang huruf nida jika sudah mabhum atau sudah dimaklumi. Dan ini banyak sekali terjadi, terutama di dalam doa-doa itu sering huruf nidanya dibuang. Seperti Yusuf, wahai Yusuf, a'rid, berpalinglah an hadza, dari ini. Rabbi, ya Tuhanku, tidak ada ya-nya, tapi di sini ada maknane ya wahai. Kenapa? Karena dibuang ya nidanya. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, arini, tampaklah nih kepadaku, andur, agar aku bisa melihat ilaika, kepadamu. Rabbana, ini aslinya ya Rabbana. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau itu ra'ufun, lembut, rahimun, yang penuh kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Tajib.